Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya pesan semesta buat kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu ya. Aku akan tarik 4 kartu di sini dari tarotnya. Oke, kita di sini punya Two of Wands ya. Two of Wands. Aku rasa di sini untuk beberapa di antara kamu ya, Aries ini sepertinya di bulan Oktober ini kayak lagi sedang merencanakan sesuatu ya. Kamu lagi sedang merencanakan sesuatu untuk bisa juga merencanakan ini untuk kamu ke depannya mau bagaimana, mau apa gitu ya, ataupun di pekerjaan mungkin kamu berencana ingin bekerja seperti ini kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu belum punya pekerjaan di sini kayak berencana ya, mungkin kamu ingin membuka usaha bisnis sendiri gitu, ataupun kamu kayak lagi sedang di satu sisi kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri tapi kayak masih ragu. Kemudian di satu sisi lagi kamu juga ingin mencari ya gitu loh, mencari pekerjaan di luar sana seperti itu. Tapi entah kenapa di sini walaupun kamu ingin mencari pekerjaan di luar sana, ini pun kamu juga kayak lagi sedang ragu juga gitu loh. Bisa ini karena ada sesuatu ya, ada sesuatu yang kayaknya mengganggu nih. Ya, sepertinya masih mengganggu. Keraguan ini bisa jadi karena dirimu sendiri ya. Contoh misalkan kamu takut tidak mendapatkan ya, kamu takut tidak mendapatkan pekerjaan, bisa juga udah terlanjur mungkin kesana kemari gitu, jadinya kayak antara berangkat nggak berangkat itu kamu kayak maju mundur gitu loh ya. Kemudian kalau kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri, keraguan kamu adalah ya mungkin kamu takut gagal, takut nggak berhasil dan ini dan itu, istilahnya kayak gitu ya. Tapi di sini yang jelas aku ngerasa ada beberapa Aries di sini yang kayaknya ingin merencanakan sesuatu gitu ya, seperti itu. Oke, dan aku juga ngerasa ada beberapa ini kamu udah bisa beradaptasi ya dengan satu keadaan tertentu di sini. Gitu, kamu mulai membuka jalan pikiran kamu, melihat masalah kamu itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Makanya di sini kamu kayak pelan-pelan itu kayak lebih bisa menerima gitu loh, atau kayak udah bisa ya seperti yang mulai tadi kayak beradaptasi gitu loh dengan keadaan kamu saat ini gitu. Oke, kemudian kita akan lihat lagi. Dan untuk beberapa di sini ya sebagai motivasi buat kamu ya, pesan sebagai motivasi untuk kamu. Kamu tuh kayak diminta untuk jangan hanya berani bermimpi, tapi juga kejarlah mimpi kamu ya gitu. Angan kamu ini sebenarnya jauh ya, jauh gitu ke depan, tapi kamu ragu gitu loh untuk bisa menggapai mimpi atau harapan kamu itu. Makanya di sini kamu jangan hanya berani bermimpi, tapi kamu kejar mimpi kamu gitu. Kamu mulai buat langkah-langkah kecil lah, rencana-rencana kecil kayak gitu ya. Kemudian lakukan tindakan juga seperti itu dari rencana ya, rencana kamu itu kemudian kamu bertindak sesuai dengan rencana kamu gitu. Oke, kemudian di sini ada Knight of Pentacles, ada rezeki di sini ya, ada keuangan datang ke arah kamu. Kalau kamu kesulitan keuangan, aku rasa keuangan kamu pelan-pelan mulai membaik gitu ya, akan mulai stabil kembali. Untuk beberapa ini mungkin kamu bantuan ya,
mungkin kamu akan dapat bantuan secara materi gitu ya, atau finansial gitu dari seseorang, seperti itu. Oke. Kalau kamu mungkin selama ini kayak menunggu, mungkin kamu pernah ya minta bantuan sama seseorang, kemudian kamu menunggu istilahnya kayak gitu ya, jawaban atau kepastian dari seorang tersebut, dan seseorang ini kayaknya bisa ngasih kamu bantuan gitu. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Ya, maybe yang membantu kamu ini sosoknya memang banyak duit ya, berduit banget gitu. Bisa bos kamu sendiri, siapapun itu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas kamu akan ada jalan keluar ya, dari segi finansial kamu itu, kamu mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah kamu itu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu yang kayaknya keuangannya tuh memang benar-benar stabil gitu ya, benar-benar stabil. Kamu benar-benar merasa dalam kondisi aman, nyaman gitu. Bahkan aku ngerasa di sini mungkin kamu ingin memperluas bisnis atau usaha yang sedang kamu jalankan gitu. Karena di sini dari segi finansial tuh kamu udah stabil gitu loh. Ya, kalau misalkan kamu bekerja sendiri ya kamu adalah bos. Ya, kamu kan bosnya gitu loh. Jadi kamu tahu dari segi keuangan kamu tuh kamu kayak udah mampu gitu loh. Mungkin kamu ingin buka cabang lagi istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu usaha apa gitu ya, contoh misalkan ya kamu jualan bakso misalkan ya, warung bakso gitu. Nah, mungkin kamu akan buka cabang di lain tempat istilahnya kayak gitu. Nah, ya, jadi di sini ada kestabilan dari sisi itu. Sorry. Kemudian kita lihat lagi. Di sini aku ngerasa kamu nggak semua ya, beberapa aja. Kayaknya bakal kedatangan seseorang ya. Kamu akan dealing dengan seseorang. Tuh bener lah. Wow. Baru aku bilang kamu akan kedatangan seseorang, kamu bakal dealing dengan seseorang. Nah, di sini ada Two of Cups ya. Kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Mungkin di sini sosoknya orangnya ini dermawan, loyal, kemudian berduit ya, tajir sama kamu tuh loyal banget gitu. Orangnya sosoknya bertanggung jawab, dewasa, mapan ya. Kalau misalkan ini bisa apa ya, kalau misalkan dia bisa lah ya sama kamu, ini kayaknya adalah kesempatan atau peluang buat kamu bisa menjalin hubungan dengan seseorang ini tuh ke yang lebih gitu loh ya. Karena aku ngerasa seseorang ini tuh memang orang yang udah siap untuk berkomitmen, kayak menikah gitu loh ya. Jadi tidak main-main di dalam sebuah hubungan gitu ya. Mungkin ada keinginan dia sama kamu pun juga mau sama dia gitu ya. Ya, karena di sini aku ngerasa dengan adanya Two of Cup ini kamu soulmate ya dengan seseorang ini. Jadi kamu akan ada sebuah ketertarikan lah sama seseorang ini ya gitu, kecocokan, ketertarikan gitu. Jadi kalian ini sama-sama tertarik gitu loh, dua-duanya tuh kayak sama-sama mau gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi juga di sini ya, untuk beberapa kayaknya ingin memperluas usaha kamu ya, atau bisnis kamu. Kalau kamu ingin cari partner kerja gitu, aku rasa ini adalah waktu yang tepat buat kamu ya. Kamu akan menemukan partner yang cocok buat kamu gitu. Oke, dan kita akan lihat lagi di sini pesannya apa buat kamu dari oracle-nya. Ada apa pesan semesta? Aku ngerasa ada beberapa di sini, seseorang ini udah lama kamu tunggu ya, beberapa ya, tapi nggak semua. Tapi menunggu nih nggak harus ini seseorang yang real ya, tapi bisa juga kayak kamu tuh menunggu seseorang yang seperti ini. Contoh misalkan menunggu soulmate kamu, menunggu orang yang punya kualitas yang seperti kamu mau atau kamu inginkan, misalkan ya seperti itu. Nah, mungkin seseorang ini adalah memiliki kecocokan ya dengan apa yang kamu inginkan itu.
Kemudian di sini ada dance with life ya, do something to change your energy. Aku ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu tuh kayak diminta untuk berdansa dengan kehidupan ya, berdansa dengan kehidupan. Ada beberapa yang memang kamu akan merasakan kebahagiaan di sini, happy, enjoy dengan hidup kamu ya, karena di sini aku rasa ada two of cup ya, yang bener-bener ya memang kamu kayak merasa happy gitu loh, karena kamu bertemu dengan orang yang biasa ya, kalau orang lagi jatuh cinta itu kan happy, berbunga-bunga. Nah mungkin ini yang akan kamu rasakan. Tapi ada juga di sini yang kamu tuh diminta untuk berdansa dengan kehidupan, atau kayak semacam melakukan pergerakan gitu ya. Jadi kamu tuh jangan diem aja. Kalau misalkan seperti yang bilang tadi, kamu ingin sesuatu ya kamu lakukan gitu. Jangan hanya melamun, berdiam diri, banyak apa ya, kayak semacam kamu tuh pengen begini ya, seperti itu loh, tapi kamu nggak gerak gitu loh. Makanya di sini kamu dibilang diminta untuk kamu lakukan pergerakan gitu loh ya. Jangan hanya bermimpi, jangan hanya melamun saja, pengen begini tapi kamu nggak melakukan action, effort atau tindakan seperti itu. Makanya di sini kamu diminta untuk melakukan effort ya, action atau tindakan gitu. Oke, bergerak seperti itu, maju ya, lakukan. Dan nggak usah khawatir gitu loh di sini, karena diminta kamu juga harus kamu tuh kayak harus nikmati gitu loh ya, nikmati saja gitu loh, menikmati proses gitu. Contoh ya seperti yang bilang tadi, kalau misalkan kamu ingin membuka satu bisnis atau usaha sendiri ya lakukan saja gitu, dan nikmati prosesnya, nggak usah ragu, nggak usah takut gitu loh, kejar mimpi kamu gitu ya, seperti itu ya. Buat rencana planning yang bagus gitu ya, persiapkan diri kamu buat ini buat itu gitu. Pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan tuh apa gitu, kemudian kamu lakukan tindakan seperti itu dan nikmati seperti itu ya. Jadi kayak berdansa dengan kehidupan itu kayak kamu tuh menikmati gitu loh, menikmati hidup kamu gitu ya. Kalau misalkan jalannya seperti ini ya kamu nikmati seperti ini gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir ataupun terlalu banyak cemasnya gitu, nggak usah gitu, lakukan saja gitu loh, dan nikmati ya, setiap langkah, setiap jalan yang kamu tempuh itu nikmati gitu. Kemudian kita tarik lagi di sini apa ya pesannya untuk kamu. Oke. Di sini ada yes, wow, ya. Oke, jawabannya adalah iya. Ya ini ya, maksudnya mungkin ada beberapa yang memang ini loh ya, cocok untuk kamu, tepat untuk kamu. Jadi ya terima gitu, menerima seperti itu. Atau di sini kayak mungkin ada beberapa di antara kamu yang sepertinya bertanya-tanya, kapan sih aku akan bertemu dengan orang yang tepat, orang yang cocok untuk kamu, bertemu dengan jodohmu. Nah di sini jawabannya iya, segera di sini akan datang menghampiri kamu gitu. Oke. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, mungkin akan ada bantuan buat kamu. Nah di sini kamu diminta untuk menerima gitu ya, nggak usah malu-malu. Kalau misalkan tanpa kamu minta, misalkan ya, orang ini tuh kayak tahu gitu kamu lagi sedang bingung misalkan dalam sisi keuangan, kemudian dia tiba-tiba nawarin kamu, ya udah gitu, kamu terima aja gitu. Atau tentang pekerjaan, mungkin selama ini kamu menunggu untuk dapat kerja misalkan, kemudian tiba-tiba orang ini tuh nawarin kamu pekerjaan, ya terima aja, istilahnya kayak gitu ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini bukan energimu. Dan ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Kalau misalkan kamu nggak paham ya gitu dengan yang aku sampaikan ini. Sekarang kita lihat dari Oracle Angels-nya ya, ini tentang percintaannya seperti apa. Oke, di sini ada calling in your soulmate ya. Mungkin untuk kamu yang single di sini, afirmasi visualisasi membawamu bersama ya, membawamu bersama. Jadi di sini ya kamu banyak berdoa ya, berafirmasi
dan lakukan visualisasi ya. Bayangkan seseorang yang kamu inginkan itu ya, tarik ini kayak kamu seperti buat loa gitu loh ya, seperti itu. Jadi dia nanti akan segera datang menghampiri kamu gitu. Bisa ini seperti yang bilang tadi, mungkin kamu menunggu orang lama gitu ya, tapi bisa juga bukan orang lama gitu, tapi kayak ya seperti yang bilang tadi, kamu sorry kalau diulang-ulang katanya, kamu kayak ngebayangin gitu siapa gitu ya, misalkan oh aku pengen ketemu pasangan tuh yang begini gitu. Mungkin misalkan dari segi kalau kamu cewek ya mungkin pengen seperti artis Korea misalkan ya, kesukaan kamu, atau seperti ya pokoknya berdoa lah ya, berafirmasi gitu, pengen seperti ini. Nah, lakukan aja di sini gitu. Oke, ini akan membawa kamu tuh cepat untuk bertemu ya dengan seseorang itu gitu. Tapi juga diyakini, juga diimani gitu. Tapi jangan terlalu jangan terlalu digenggam, lepaskan aja gitu. Oke. Kemudian kita lihat, atau maybe kamu ingin calling seseorang di sini ya. Kalau kamu ingin calling seseorang, lakukan saja gitu. Tapi bisa vice versa ya, bisa seseorang ingin calling kamu ini. Ada seseorang yang ingin calling kamu, ingin ketemu sama kamu. Kemudian di sini aku mau ambil satu aja ya. Oke, di sini ada express your love. Ekspresikan cintamu. Ya, ini bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa seseorang yang dealing dengan kamu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ya, kayak ada seseorang tuh yang udah lama gitu suka sama kamu, tapi dia nggak mengekspresikan perasaan dia ke kamu. Tapi orang ini pengen sekali untuk calling kamu gitu, atau kayak semacam call kamu, ngomong sama kamu lagi gitu ya, untuk bicara di sini. Mungkin kamu sempat jeda dengan seseorang ini, atau kayak berpisah, atau mungkin kamu lagi sedang diem gitu sama seseorang ini, tidak ada kontak atau tidak ada komunikasi seperti itu ya. Dan untuk kamu yang berpasangan ya, ini kalian tuh kayak diminta untuk lebih ekspresif gitu ya, kayak dua-duanya tuh sama-sama mengungkapkan apa yang kalian rasakan gitu. Jadi nggak hanya salah satu tapi juga keduanya gitu. Mungkin ada hal-hal misalkan ingin kamu omongin sama pasangan kamu ya, omongin aja gitu, nggak usah disembunyiin, nggak usah ditutup-tutupin gitu. Dan juga jangan terlalu dingin sama pasangan gitu ya, karena di sini ketika kamu berani mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan sayang kamu atau cinta kamu sama pasangan kamu, aku rasa akan ada momen dimana kalian mungkin akan saling benar-benar percaya gitu ya satu sama lain ya. Karena ini juga membangun koneksi gitu ya antara kalian berdua, atau kepercayaan kalian berdua. Ini hubungan kamu tuh aku rasa akan semakin happy gitu ya, semakin mengembirakan gitu, karena ada keterbukaan juga, nggak hanya dari segi omongan ya, tapi juga dari tindakan gitu. Oke. Karena biasanya orang kan kalau bilang cinta, bilang sayang itu kan harus ada bukti gitu ya. Nah, tindakan itulah yang kayaknya memang membuktikan apa yang diomongin itu, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, sekali lagi ambil poin pentingnya yang bisa kamu pahami ya. Dan oke, aku akan baca sedikit untuk zodiaknya ya. Maybe seseorang ini tuh Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini nggak jadi patokan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa.